kesulitan. Eh, Iya, nanti di setiap mata kuliah seperti yang lalu-lalu, mungkin saya juga sudah pernah menjadi PJ, ya, dan saya rasa seperti dosen-dosen yang lain juga, ya, nanti teman-teman akan menerima kontrak kuliah seperti ini, gitu ya, yang berisi 14 kali tatap muka, kemudian dengan 2 kali ujian, begitu. Mungkin ini sama ya. Nah, untuk mata kuliah khusus ini, karena ini pertama kalian yang farmakologi dan interaksi obat dan makanan ini baru ada di semester ini. Begitu juga kuliah yang 4 saya pegang itu sebenarnya juga baru ada. Meskipun bahasannya itu hampir sama, misalnya patofisiologi itu ada patofisiologi penyakit, kalau dulu begitu aja. Kalau sekarang ada degeneratif, ada, kalau nggak salah gitu ya. Benar ya? Ada degeneratif, ada infeksi. Kalau yang dulu kan yang dibagi seperti itu dietetik, patofisiologinya jadi satu. Nah, untuk yang teman-teman kurikulum baru ini, mulai patofisiologinya sudah dipisahkan begitu. Meskipun hampir sama dalam artian, oh topik pembelajarannya sama, tapi tetap aja itu hal yang baru karena mengering dari 14 yang dijadikan satu harus di breakdown dengan pengajar yang tentunya spesifik sesuai bidang ilmunya masing-masing, itu ya. Sehingga itu juga baru. Kemudian juga ada PAGT. Ya, PAGT ini saya sudah pernah masuk nggak ya? Ini mungkin di PC-nya sudah saya sampaikan kemarin. PAGT juga baru awalnya PGRS itu yang dua food service maupun asuhan gizi klinis. Untuk PAGT ini khusus nanti kita bahas asuhan gizi klinis ke pasien gitu ya, sebagai persiapan nanti teman-teman tentunya di semester depan menghadapi dietetik. Saya kurang nggak hafal untuk semester depan, tapi sepertinya dietetik akan ada di semester depan ya. Sehingga ini kuliah-kuliah prasyarat. Nah, khusus farmakologi dan interaksi obat dan makanan ini baru kali ini begitu. Karena memang sebelumnya tidak ada judul seperti ini. Jadi ini pun kita include-kan masuk di satu topik kalau nggak salah itu di bahasan apa ini? Di bahasan dietetik kalau nggak salah, saya lupa ya. Intinya tidak ada spesifik ini. Nah, untuk mata kuliah farmakologi ini saya terus terang ada kesulitan ya terkait penyusunan ini karena memang ternyata di kurikulum beberapa prodi lain di Indonesia selain di UNER itu kan cukup bukan judul mata kuliah tertentu seperti ini. Jadi include ini kita sudah ya ke beberapa dosen yang dulunya juga mungkin dari mulai kalau dosen kita kan banyak itu di UGM, ada di IPB, kemudian ada beberapa mungkin teman-teman di UB itu memang nggak ada judul. Jadi spesifik terkait farmakologi ini gitu ya, sehingga kemungkinan di arah tim dosen mungkin next apapun itu by the way teman-teman tetap menerima apa ini kemarin KRS-an dengan topik-topik perkuliahan yang sudah terjadwal dan ini ya tetap kita laksanakan begitu ya. Jadi untuk diketahui memang farmakologi judulnya aja farmakologi, jadi mau nggak mau ya sangat terkait dengan ilmu farmasi, sangat terkait dengan ilmu obat-obatan gitu kan ya. Usahawan. Loh, gitu ya teman-teman. Eh, Oke, jadi farmakologi teman-teman saya tanya ya di sini judul seperti ini teman-teman mendapatkan ini dari segi mahasiswa. Ini teman-teman itu eh, berhak ya, berhak mendapatkan yang namanya learning outcome ya. Apa ini skill kemampuan atau apa yang didapatkan dari mata kuliah ini. Kalau teman-teman jadinya farmakologi dan interaksi obat dan makanan itu apa sih yang ingin teman-teman ketahui? Mungkin ini bukan sebagai mata kuliah pilihan ya. Kalau pilihan teman-teman pasti harus berpikir ternyata kalian pilihannya satu ya di antara beberapa itu. Hanya satu ya. Misalnya ada gizi darurat, gizi HIV, gizi industri, kemudian apa itu, gizi produktivitas dan lain-lain. Tentunya di situ kan kalian berpikir. Ya, sama sebenarnya kalau saya berpikirnya, oh kalau saya memilih ini nanti itu aspek apa ya yang ingin saya dapatkan keuntungan kan begitu kan itu apa
normal sekali begitu teman-teman seperti itu. Ya, sehingga kamu memutuskan, oh saya mau ke gizi industri aja karena saya ingin perdalam ini, saya ingin tahu lebih banyak. Pastinya sekarang ingin tahu lebih banyak dulu. Next, mungkin next akan dihubungkan dengan kamu mungkin interestnya mau ke sana dan lain-lain begitu ya. Karena ini mata kuliah wajib, ya apapun itu ya mungkin ya harus dilalui gitu. Semua sama begitu. Gimana? Untuk teman-teman farmakologi ini, coba ya, saya ingin feedback begitu. Satu, dua, tiga lah, tiga orang dari teman-teman terkait dengan learning outcome-nya. Apa sih yang ingin teman-teman pelajari, yang ingin diketahui gitu ya. Lebih banyak tentang mata kuliah ini. Gimana? Boleh bersuara? Ya, coba suwi-suwi rek, ayo rek. Ya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Izin tanya, Bu. Untuk terkait farmakologi sendiri itu yang biasanya itu berkaitan dengan obat-obatan kah, Bu? Eh, berkaitan dengan obat. Jadi kamu nggak tahu. Begitu ya, dalam artian Ya. ini dari judulnya aja belum tahu gitu ya. Apa sih pengertian farmakologi gitu ya. Dan kalau kan jelas itu interaksi obat dan makanan gitu. Ya wes, dari Mas Danu sudah menanyakan farmakologi sendiri itu apa? Terkait mata kuliah ini apa gitu ya. Jadi istilahnya kayak orang gelas kosong itu ya nggak tahu apa, nanti mau diisi apa aja bisa gitu ya. Oke, mungkin yang lainnya. Ya, Rek, iki aku waktunya makan siang gitu. Silakan. Kalau di sini sudah jam 1 ini. Ya Bu, saya izin menjawab. Oke, silakan Mbak Soraya. Mung- Mungkin dari judulnya untuk farmakologi dan interaksi obat makanan yang ingin diketahui dari mata kuliah ini adalah bagaimana interaksi antara obat-obatan dengan asupan gizi, asupan apa zat gizi yang berasal dari asupan yang kita makan sehari-hari. Jadi antara zat gizi dengan obat-obatan. Mungkin dari saya itu, Bu. Terima kasih. Ada yang lainnya? Menurut teman-teman mudah nggak untuk memahami gitu? Tadi judulnya jelas. Kita ingin tahu tadi bagaimana sih interaksi obat-obatan ya. Kalau obat-obatan itu kan berarti related dengan orang yang sakit ya. Kalau nggak sakit tidak ini ya. Ini ada yang raise hand ya. Izin Please. ya Bu. Izin Heeh. menambahkan untuk terkait yang disampaikan oleh teman saya Mm-mm. yang terkait untuk ekspektasi dari matkul ini itu mungkin untuk dari saya itu ingin izin menambahkan untuk terkait mungkin zat gizi atau makanan apa yang dapat misalnya mungkin meningkatkan penyerapan dari obat itu sendiri ataupun yang mungkin akan kontra dengan obat yang dikonsumsi seperti itu. Ya, oke. Terima kasih tadi dari beberapa temannya, Mbak Ayu dan siapa tadi ya? Maaf, Soraya, Fiska ini ya, dan Danu tadi sudah menyampaikan. Nah, ya, menurut teman-teman untuk dapat memahami itu tuh mudah apa enggak? Ilmu yang nalar atau ilmu yang harus bagaimana? Sekedar gimana? Coba ada yang feedback? Halo? Izin menjawab, Bu. Ya. Mungkin untuk saya pribadi, untuk mata kuliah ini mungkin tidak mudah dan karena perlu mengetahui dari karakter obat-obatannya sendiri dan juga karakter zat gizinya sendiri. Jadi ketika mereka berinteraksi itu nanti eh, dari kedua karakter yang berbeda itu akan
menghasilkannya seperti apa. Apalagi untuk untuk obat-obatan kan biasanya untuk orang sakit. Jadi apakah interaksi antara obat tersebut dengan zat gizi yang diberikan akan memperparah atau mempermudah penyembuhan? Seperti itu, Bu, mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Siapa tadi? Soraya, Bu. Mbak Soraya. Oke. Iya. Jadi tadi sudah disampaikan ya. Tentu saja apa ya, sekilas mungkin interaksi obat dan makanan karena related dengan ilmu kita. Sebenarnya pelajaran tentang obat ini bukan hal yang baru. Farmakologi tentunya ada teman-teman kita profesi farmasi ya. Itu jelas itu belajarnya obat-obatan. Siapa lagi yang mempelajari ini? Ada teman-teman kedokteran ya, keperawatan, bidang kesehatan misalnya ya. Kemudian siapa lagi? Ini teman-teman gizi. Nah, teman-teman gizi ini mungkin secara apa ya? Itu tadi ini termasuk dalam bidang ilmu klinis ya, kalau saya ini kan. Jadi klinis itu bukan hanya apa backgroundnya, misalnya di rumah sakit gitu tidak ya. Bisa beberapa kasus-kasus yang memang dia terkait dengan proses metabolisme di dalam tubuh, begitu ya, lebih spesifik dan itu memang umumnya biasanya relatif dengan masalah kesehatan. Jadi tidak hanya di rumah sakit, di masyarakat pun itu bisa menjadi bahasan-bahasan klinis. Ini saya sekedar menginginkan ya tentang di gizi klinis. Misalnya ngambil topik diabetes atau obat-obatan ini terkait dengan hipertensi, itu pun terjadi di masyarakat. Itu adalah suatu kasus-kasus yang ini ya. Apalagi ini interaksi apa tadi kembali lagi ke farmakologi. Jujur kita apa ya? Mungkin nanti akhirnya ending dari perkuliahan ini tahunya oh misalnya obat TB apa ini misalnya ada interaksi rifampicin itu efek samping obat itu kan banyak kalau nggak sulit coba teman-teman tanya aja teman-teman farmasi itu kuliah 4 tahun ya kemudian ada profesi yang harus dengan profesi kalau farmasi apa ini jadi satu komplit ya apoteker coba itu bahan harus mengerti tentang kimia organik, anorganik, kemudian berbagai interaksi-interaksi yang itu memang apa ini bukan interaksi obat makanan ya dalam komponen-komponen itu nanti itu kita juga akan pelajari efek samping itu otomatis begitu jadi tidak hanya ini harusnya gitu ya teman-teman gizi tahunya ya, kalau obat ini nanti kita makan dengan makanan, misalnya dengan libat, itu secara apa ini implikasi mengetahui baiknya kenapa sih ada apa di balik protein, misalnya kenapa kalau dilangsungkan harusnya seperti itu gitu ya. Itu kan idealnya teman-teman mengetahui kenapa sih kalau minum obat ini misalnya steroid begitu ya jenis steroid kok bisa menyebabkan nah seperti ini seperti ini. Nah, itu kita runut itu bukan hal yang mudah dan kita pun di teman-teman di dosen gizi itu juga nggak terlalu memahami banget gitu ya karena memang bekerjanya tidak spesifik di bidang perobatan ya hanya secara garis besar. Jadi saya sampaikan kita nanti di farmakologi dan interaksi obat dan makanan ini sama-sama belajar begitu ya sama-sama belajar ini nanti tentunya di tim. Nah, ini saya sampaikan terkait dengan kontrak perkuliahan ini, nanti kita akan dengan berbagai tim apa ini yang nggak hanya gizi, karena sebenarnya itu tadi masalah farmakologi dan interaksi obat itu luas banget terkait erat dengan penyakitnya apa, efek sampingnya, banyak kondisi-kondisi klinis yang harus di adjust ya, bukan hanya oh kalau ini nanti menyebabkan ini bisa jadi itu tidak terjadi di orang satu, misalnya oh sebenarnya normal tapi ternyata ada kasus-kasus yang di orang tertentu ini menyebabkan fatal, misalnya ada kayak kasus-kasus alergi dan lain-lain, sangat luas sehingga kita harus mengetahui secara holistik itu ya. Ini nah masalahnya ini dibarengkan semua dengan kuliah di semester yang sama, patofisiologi ya, kemudian PAKT ini harapannya sih beriringan begitu.
Tapi kan ya apa ya? Kayak ini coba kita susun, misalnya ada kasus-kasus sindrom metabolik, nanti kita bahas di patofisiologi. Ini kita ini kan dengan farmako. Jadi next nanti rencananya kita lebur farmako ini ke patofisiologi karena memang obat ini bagian dari proses patofisiologi. Jadi sampai ke kita misalnya mempelajari suatu penyakit. Nah, itu sampai terapinya apa, efek sampingnya apa, dari obat-obatan yang diberikan, kemudian makanan sebagai intervensi bagaimana, nanti bisa harusnya itu seperti itu nanti. Nah, ini makanya ini coba kita susun. Mungkin ini dengan banyak keterbatasan ini saya yang menyusun sebagai PJ. Jadi memang apa kita susun seperti ini, teman-teman. Untuk di pertemuan kedua nanti dengan ketiga ada Dr. Nurina Hasanatuludiah ya. Beliau dari Fakultas Kedokteran Farmasi apa sih itu? Farmakologi, Departemen Farmakologi ya. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan dasar bagaimana sih kerja obat ya. Nah, ini interaksi obat makanan, tapi teman-teman harus mengetahui dulu. Jadi kayak penyakit, patofisiologi penyakit, kan nggak langsung related dengan, ya apa sih gizi itu perannya. Tapi teman-teman harus tahu dulu karakteristik dari penyakitnya, karena masing-masing punya spesifik. Oh, kalau HIV seperti ini, oh kalau hipertensi seperti ini, oh itu kita harus pahami. Sehingga ini nanti kita berikan bagaimana kerja mekanisme kerja obat di dalam tubuh kita ya tentunya. Ini karena beda nanti teman-teman ada yang farmasi itu tidak hanya di tubuh kita tapi bagaimana mereka meracik, membuat, mengkreat suatu obat yang itu dengan teknologi itu beda lagi. Ya, itu mereka harus menguasai sampai seperti itu. Sampai nanti interaksinya ke di dalam tubuh manusia. Nah, itu mungkin peran mereka sebagai apoteker nanti ada ininya di klinis ya, apa namanya mereka harus koas, harus magang, cukup paku. Teman-teman di farmakologi juga ada bidang prodi nanti kalau mau melanjutkan itu ada yang namanya farmasi kedokteran. Jadi khusus kan ada banyak cabangnya itu kayak gizi itu nanti banyak ya, mau masyarakat service itu ada farmasi kedokteran itu khusus kerja di rumah sakit mereka terkait dengan apa ini mengkritisi apa ya mengevaluasi obat-obat yang diberikan dokter-dokter di rumah sakit apakah masih sesuai over seperti itu. Ini memang ininya bidangnya di situ spesifik. Nah, harusnya ini kita juga undang itu, tapi ini keterbatasan. Jadi ini tidak kita banyak datangkan untuk pengetahuan dasar. Kan ini ya, Mas Tunu sampai mendetail bagaimana obat itu. Jadi kita cukupkan mungkin di dua teman awal bagaimana. Kok sepertinya saya, oh ya, sebentar. Ya. Ya ini, jadi satu kali saja nanti teman-teman di minggu kedua itu tolong didengarkan dengan baik, dipahami. Karena ini kalau saya dulu di kedokteran farmakologi itu satu topik begini dan isinya dasar. Ini kemarin ada usulan bagaimana kalau topiknya satu-satu misalnya zat gizi A dengan bagaimana. Nah ini bukan hal yang mudah. Misalnya aku karbohidrat dengan masalah interaksi itu aja membreakdown itu. Nanti kita sama-sama belajar. Itu belum ada spesifik yang membahas seperti itu. Ya, nanti kita perdalam di masalah. Jadi kita sesuaikan dulu dengan topik-topik dasar ini. Kemudian nanti next, nah ini langsung kita terapkan karena memang aplikasinya farmakologi dan interaksi ini kan katanya dengan sakit, kondisi sakit. Jadi kita langsung nanti di pertemuan ketiga dengan Bu Nurina juga pada sistem gastrointestinal dan hepatobiliar. Ya, mungkin nanti teman-teman juga akan mendapatkan patofisiologi. Ini tentunya di topik-topik infeksi mungkin ya sama degeneratif juga ada. Saya nggak tahu. Ini mestinya nggak bisa linear gastrointestinal semua nanti di patofisiologi juga ada karena ini beda-beda gitu ya. Karena ini kan dari patofisiologi infeksi degeneratif jadikan satu di farmako. Sedangkan ini kan
infeksi sendiri 14 kali ini, sehingga nggak bisa jadi satu semua. Kita ambilkan beberapa samplingnya, nanti jadi penerapannya kalau di sistem gastrointestinal itu apa yang terjadi, di hepatobiliar, obat-obat apa saja yang bekerja di sana, yang diberikan di penyakit pesanan, dan interaksinya ini coba teman-teman ini kan. Kemudian nanti ada selanjutnya ada Prof Mami ya, interaksi obat makanan pada penyakit malnutrisi, anemia, GAKI, mungkin masalah-masalah gizi yang sangat related sekali, berkaitan juga dengan gizi masyarakat ya, namun nyatanya beberapa terjadi interaksi obat juga. Kemudian farmakologi obat dan pada kasus neoplasma, pada kasus-kasus kanker ini dengan Pak Domi ya, karena di kanker itu banyak nanti terjadi sindroma kakeksia ya, banyak hal-hal yang tidak terjadi normal gitu, penyerapan nanti. Nah ini dasarnya itu dari farmakokinetik dan farmakodinamik, ini nanti kalian akan belajar ya. Kemudian ini ada tugas, ini nanti terus berlanjut di UAS. Ini kelas satunya masuk apa enggak ya? Halo? Halo teman-teman. Ya, Bu. Kok hilang ya inimu ya? Zoommu ya? Mana ya kamu ya? Halo? Ya apa kira? Oh bukan. Halo, ini teman-teman masih share ya? Ini jadinya kelas Iya, ini. Bu, masih. Sorry. Nih, oke. Ini saya, mohon maaf saya cepatkan ya, Rek, ya. Saya nggak bisa sampai, aduh, bentar. Ini farmako obat. Ini ya, nanti saya sudah beri kontaknya, teman-teman. Jadi ada pada kasus sindrom metaboli, dislipidemia, DM obesitas, penyakit jantung, ginjal, dan rheumatologi, sampai ke nanti penyakit infeksi akut dan tropical disease. Ini saya sudah coba kontak beberapa tim dosen dari luar tentunya ya, karena sesuai dengan kompetensi di bidang mereka. Ada Prof Bambang, ini nanti silakan hubungi beliau. Ada Dr. Hermia dari penyakit dalam ya, kemudian ada Dr. Nunu, ini kepala instalasi hemodialisa Sutomo ya, penyakit ginjal. Ada Dr. Cahyo di RSUA, ini tentang rheumatologi. Kemudian Dr. Puput juga di bagian infeksi disease ya, sana di TVC. Kemudian nanti, nah ini ada dosen-dosen dari gizi, nanti di tim ini ada saya, Pak Domi, Bu Anissa, Bu Ninis, dan Bu Atika yang akan apa ya, membantu teman-teman di sini, kita belajar bersama. Begitu, akan ada tugas ya. Jadi nanti ini kita akan bagi jadi 4 pertemuan ya, untuk satu kelas. Sing topik ini ya. Ini ada berapa kan Mbak? 75 ya? 75 kalau dibagi 4, piro Mbak? Anggaplah 75 atau berapa? 75 pas ya? Halo? Iya, 75. Ya, 75 berarti sekitar 20-an, nggak sampai ya, 18-an, 17 mungkin ya. Anggaplah 20, 20, 20, 20 gitu ya. Halo, gitu ya. Nah, ini berarti 20 orang. Mungkin nanti ini, jadi ini akan membahas 2 ini ya, interaksi obat. Nanti saya baginya aja untuk tugasnya. Jadi di topik yang ada ini, sistem gastrointestinal hepatobiliar ya. Mungkin ini di 1, kemudian nanti anemia GAKI dan ini di 2. Jadi ini topiknya ini, nanti yang kita cari perdalaman terkait dengan bagaimana obat-obat yang diberikan, nanti kan diberikan tim dosennya, nanti kita explore. Nah, teman-teman mengambil salah satu zat gizi di sana ya, nggak apa-apa, ini perlahan-lahan nanti kita dampingi. Benar, kita juga sama-sama belajar. Saya beberapa tahu tapi juga tidak mendalam semuanya begitu ya. Ada beberapa obat yang bekerja di sana, teman-teman ambil saja salah satu zat gizi ya yang mau diangkat. Nanti ini jadi nggak usah mengerjakan semua, 1 orang cukup
mengerjakan di satu presentasi di salah satu. Kalau sudah presentasi di yang pertama, yang kedua, tiga, empat nggak usah, sudah bagian begitu intinya ya. Tapi teman-teman wajib hadir dan mendengarkan yang lain karena ini untuk belajar bersama gitu ya. Jadi mungkin nanti dibagi 25 orang 5 orang aja ya. Jadi dengan topik yang sama bisa dikerjakan gastrointestinal, misalnya masalah ini atau neoplasma kanker itu ada 2 kelompok yang mengerjakan masing-masing ini 2 kelompok itu bisa ya gitu. Nanti saya inikan dulu, upload dulu untuk ini apa namanya untuk kelompoknya kurang lebih seperti itu. Jadi sekitar 5 orang. Kalau 75 dibagi 5 piro rek? 15. Iya, bener kan? 15 kelompok kan ya? 15 kali 5 kan 75. Jadi ada 15 kelompok. Nanti silakan dibagi rata di 4. Mungkin ada satu yang ganjil. Silakan di mana, nggak apa-apa. 15 dibagi 4. Iya kan, Rek? 16 dibagi 4. Jadi setiap kali presentasi kelompok satu ini ada 4 kelompok yang maju, 4 kelompok yang maju kayak gitu. Silakan dibentuk aja sendiri kelompoknya. Nanti untuk kasusnya teman-teman bisa berdiskusi antara kelompoknya mau mengambil apa, dan ini nggak boleh sama antara satu kelompok dengan yang lainnya ya gitu. Halo, sampai sini ada yang kurang jelas? Loh, ini jam 13.20 ya? Saya ngajar di kelas iku rek. Aduh di Elena. Jam 13. Saya tak istirahat ini. Gitu ya teman-teman. Mohon maaf bagaimana ya teman-teman. Halo. Saya ada yang kurang jelas nggak teman-teman? Ini absennya sudah semua ya? Sudah jelas, Bu. Oh, iya. Oke, mohon maaf saya nggak bisa ngasih materi ya teman-teman ya. Saya sampaikan ininya. Ya. Iya. Loh, iki wis mulai aku kuliah jam 1 iki loh. Kelas apa ini analisis zat gizi sama biomed tempuk saya. Enggak apa-apa wis ini coba ketemu lagi, nggak apa-apa ketemu lagi di hari insya Allah di hari Jumat di mata kuliah itu nanti akan saya jelaskan kalau ada pertanyaan-pertanyaannya. Pokoknya di minggu ini bisa tersampaikan bagaimana masuk perkuliahannya, jadi dosanya dan kontrak perkuliahan semuanya. Itu ya teman-teman. Dan farmakula tadi untuk tugas-tugasnya per kelompok silakan nanti tentunya sambil perlahan-lahan. Saya nggak apa-apa, saya makanya ini dibentuk per kelompok aja, lebih mudah teman-teman nggak usah semuanya mengumpulkan. Sudah fokus di salah satu bahasan di kelompok itu, yang lainnya silakan mendengarkan dengan seksama ya, belajar lah, belajar. Jadi makanya ini menyajikan yang terbaik yang teman-teman bisa, karena untuk sharing dengan teman yang lain juga. Gitu ya, baik. Saya bisa akhiri untuk pertemuan ini. Terima kasih atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah ya absennya ya. Saya tutup ya. Maaf, saya gabung di kelas satunya ya. Ya teman-teman. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.